nangis gitu ya, kata yang suka baca novel itu. Baca novel bisa nangis, padahal apa? Itu cuma khayalan, cuma cerita yang mungkin nggak beneran itu. Itu aja bisa nangis itu. Bisa nggak dulu yang baca Bu? Dulu yang dibaca pernah apa Bu? Dulu yang pernah dibaca novel apa Bu? Kok usah disebut Bu? Ya ini kata yang di luar Bu. Saya yakin kalau yang di sini nggak pernah baca novel insya Allah. Jarang-jarang mungkin Bu ya. Ya, dulu kan yang dulu kan sudah Bu, jangan dibahas Bu. Sekarang di sini Bu ya. Masa dulu sudah berlalu. Cuma apa? Jika kita baca buku novel saja itu bisa menjadikan kita itu ke bawah gitu, suasana hati. Seharusnya ketika kita membaca Quran itu lebih tersuasanakan hati kita. Kalau novel kan cerita-cerita yang fiktif, yang mungkin benar mungkin enggak, mungkin bisa ngarang-ngarang, atau ketika dia menulis dikarang-karang juga gitu, biar menarik. Tapi kalau Al-Quran Karim hak, ya saat ini akhirat itu masih cerita, tapi nanti kenyataan. Dan ketika kita sudah di akhirat, dunia tinggal kisah-kisah aja, cerita-cerita. Dulu pernah di majelis taklim, sini bloknya Padang, sini bloknya Jawa gitu. Ada makan-makanannya itu kan. Ini Bu, bukan untuk ta'assub dengan kesukuan, enggak. Dan itu enggak boleh Bu. Kita semua adalah anaknya Nabi Adam, anaknya Siti Hawa, semua saudara. Dan kesukuan itu enggak boleh. Rasulullah suatu ketika itu pernah pulang dikawal kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kata kaum Ansor, ya lal Ansor, bangga dengan apa? Keansorannya. Yang satu lagi, ya lal Muhajirin, bangga dengan apa? Kemuhajiriannya, karena berhijrah bersama Rasulullah. Yang satu menolong. Maka Rasul mengatakan, ya ma'syar sahabat, da'hu innahu muntina. Tinggalkan itu semua, itu busuk, buruk, muntina, bau yang gak sedap. Rasul mengatakan, ya Rasul, kita nggak sampai gitu. Enggak, setan bisa bermain-main. Kok jadinya ke sana pelarian? Ashabus shimal ma ashabus shimal. Apa yang dialami ashabus shimal? Fi samumi wa hamim. Mereka kelak nanti akan berada dalam siksaan samum. Tadi apa artinya samum? Angin yang panas. Hamim, air yang mendidih yang panas. Wadhillim, naungan atau awan. Miyahmum, dari asap yang hitam. Tiga benda ini, angin, kemudian air, kemudian naungan atau awan, itu sifat aslinya itu panas apa dingin? Sifat aslinya dingin. Namanya air itu sifatnya dingin, basah. Namanya angin, sifatnya itu dingin. Namanya naungan, pernah Bu lihat naungan? Biasanya yang dulu pernah di kampung itu kalau main di sawah itu kan ada awan, di tengah panas itu ada awan. Yang jika awan ini lewat itu bawahnya itu dingin, itu masih apa, nggak kena panasnya. Dan jika ada awan kan dingin, menandakan mau hujan. Jika angin saja yang awannya dingin itu rasanya panas. Kemudian air yang awannya itu dingin, sifat aslinya itu menjadi panas. Awan yang seharusnya sifat asalnya adalah dingin, ternyata panas. Kira-kira apinya seperti apa Bu?
Misalnya AC, itu hukum asalnya AC itu dingin. Ternyata AC-nya panas. Maka apa? Yang di luar lebih panas. Kayak kita naik mobil. Naik mobil biasanya kalau hujan kan terasa banget AC-nya, Bu. Dingin itu. Tapi apa? Ini AC nggak terasa dingin. Kenapa? Karena di luar lebih panas. Ini kita bisa apa? Bayangkan, jika anginnya saja itu panas, airnya saja panas, yang seharusnya itu dingin, gimana dengan api neraka yang aslinya? Pada ayat sebelumnya, penghuni surga itu dikasih minuman. Kemudian apa? Mereka dikasih naungan. Indahnya surga itu tidak panas, tidak dingin, tapi ada naungannya yang memberikan kenikmatan. Tapi bagi ashabus shimal itu mereka siksanya, anginnya saja panas, airnya saja panas, naungannya saja panas, apalagi api nerakanya. Maka mengatakan la baridin, tidak ada barid, rasa dinginnya. Seharusnya tadi anginnya dingin, airnya pun dingin, naungannya pun dingin, tapi ini tidak, la barid, gak ada dingin, wala karim, dan tidak menyenangkan, atau karim, tidak memuliakan. Kalau penghuni surga itu masuk gimana masuk surga? Dimuliakan, disambut, qilan salaman salaman. Masuk surga itu dikatakan selamat, selamat, selamat. Termasuk bentuk memuliakan jika ada tamu disambut. Coba Bu, misalnya ada tamu, didiemin aja. Kira-kira Bu, Ibu sebagai tamu gimana rasanya? Nggak dipersilahkan. Disuguhin kue pun kuenya masih disegel. Atau lagi apa yang kemarin itu sudah disegel, ditaruh paling atas gitu kan. Berarti apa? Tidak dimuliakan. Tapi kalau masuk surga kemudian apa? Disambut qilan salaman salaman, selamat, selamat, dengan perkataan yang indah. Berarti dimuliakan. Sama Bu, Ibu kalau pulang kampung, yang masih punya kampung ya, Ibu datang disambut sama mertua, sama sanak keluarga, berarti apa? Dimuliakan. Tapi kalau ketika pulang kampung nggak ada yang menyambut, datang tidak diundang, pulang pun nggak ada yang itu, mungkin THR-nya kurang mungkin Bu. Berarti apa? Tidak dimuliakan. Maka di antara bentuk orang itu dimuliakan ketika datang disambut, ketika pulang pun, ketika datang nggak bawa apa-apa Bu. Ketika balik ke kota, ayam dibawa, rengginang masukin, beras masukin, mumpung apa? Bagasi mobil masih luas. Yang ketawa-ketawa mungkin Bu. Jadi apa? Karim, dimuliakan. Penghuni surga itu kalau mau minum gimana? Minum sendiri, ambil sendiri, apa dilayani? Ayat berapa kemarin? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dikelilingi oleh anak-anak yang imut-imut itu kan, dengan cangkir-cangkir, gelas-gelas minuman khamrnya. Nggak usah bergerak, dituangin. Maka jika ibu datang kemudian dikasih minumannya, didekatkan, maka dimuliakan. Di antara bentuk memuliakan suami juga gitu Bu. Pulang dari luar itu kan, biasa gimana biasanya Bu? Gak usah ceritakan Bu. Paham misalnya. Kayaknya hampir sama deh kayak. Hampir sama-sama dimuliakan itu. Maka apa? Jika diambilin, disuguhkan, ini apa? Dimuliakan. Penghuni surga demikian.
Tapi bagi penghuni ashabus shimal apa? La baridin wala karim. Tidak ada rasa dingin dan tidak dimuliakan. Berarti lawannya apa? Berarti menunjukkan apa? Semuanya panas. Wala karim, tidak dimuliakan berarti dihinakan. Dan di antara bentuk penghinaan di awal sudah disebutkan. Ashabus shimal ketika dikumpulkan sudah disebut ashabus shimal, golongan kiri. Kita bisa bayangkan misalnya Bu ya. Semua ini orangnya baik-baik. Kemudian ada satu yang nggak baik kemudian dipanggil dengan tidak kebaikannya. Merasa sengsara nggak Bu? Hah? Down kan? Semuanya orang yang sudah pintar-pintar, isim, fiil, huruf lancar. Ini satu apa? Nggak bisa apa-apa. Kemudian ibu nggak bisa. Kemudian yang lain juga apa? Menyatakan hal yang sama. Kira-kira gimana Bu besok? Hadir lagi nggak? Kenapa? Sudah apa bahasanya? Dimermalukan rame-rame. Sama. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Ini kan hari semua dikumpulin Bu, dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi terakhir. Ya kita bisa Bu merasakan, misal gitu kan, kita itu belajar di kelas, kita dibully gitu kan, itu rasanya gimana Bu? Sakit di mana? Sakit kan? Itu sudah adab. Dibully itu sudah adab. Meskipun belum berdarah kan, tapi rasanya sudah masuk ke dalam hati. Dikasih lagi, dikasih minuman. Minumannya apa? Samum. Apaan? Hamim. Dikasih rasa angin, tapi apa? Samum. Dikasih naungan. Naungannya dalam tafsirnya itu naungan dari gejolaknya neraka jahanam. Jadi api itu kalau gejolak gimana Bu? Mengeluarkan apa? Asap. Asapnya ini bercampur dengan api. Jadi namanya asap itu warnanya pasti apa nih? Hitam. Kayak tadi Bu Popi bilang, kayak knalpot. Ya, dari knalpot ya asapnya. Hitam itu panas. Sudah gitu, la baridin wala karim. Enggak dingin, enggak memuliakan, menghinakan. Panas, menghinakan. Ini Bu, apa? Ini adalah kenyataan yang kelak nanti akan dialami manusia di hari akhirat. Yang tidak sebatas cerita, hanya sebatas cerita. Enggak, ini apa? Al-Quran Karim, kenyataan yang pasti yang akan terjadi di hari akhirat. Apa dosanya? Apa dosanya Bu? Innahum kanu, sesungguhnya mereka dulu para ashabus shimal, qabla dzalika, sebelum itu ketika di dunia, mutrafin, bermewah-mewahan. Seringnya Bu, orang itu berbuat dosa karena miskin atau karena mewah? Kebanyakan mewah kan? Seandainya ibu ini orang kayaknya level atas misalnya Bu, kira-kira duduknya di sini apa di tempat lain? Seandainya ibu-ibu semua di sini dikasih kekayaan, levelnya itu nggak ada serinya, sultan. Kira-kira ibu duduknya di sini apa di tempat lain? Oh, siap. Kan udah dicoba sama Pak Tamsi tadi. Mainnya bukan ke sini lagi, mainnya ke Eropa, pantai-pantai gitu. Udah Bu, udah contoh lain. Ganti. Biasanya orang itu terlena karena kemewahan atau kekurangan? Kemewahan. Kenapa ibu di sini? Waduh Ustaz, kalau jalan-jalan modalnya besar. Tapi kalau ditanya mau miskin atau mau kaya, nggak ada yang mau miskin. Oh enggak. Kalau ada yang enak, ngapain cari yang tidak enak? Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah?
Contoh Bu ya, yang berbuat kejahatan tapi dia punya sesuatu, dengan orang yang berbuat kejahatan tapi nggak punya sesuatu, lebih sengsara yang mana Bu? Ya, yang jahat nggak punya. Orang korupsi karena punya banyak kekuatan, itu korupsinya nggak diusut-usut dan nggak ketemu-ketemu juga orangnya. Tapi yang di kampung maling ayam satu Bu, dimasa satu kampung sampai mati. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa. Maling motor satu digebukin satu kampung, ada nggak? Ada. Kenapa? Karena miskin. Coba kalau dia kaya, ya. Maksudnya Bu, dalam arti ini Pak, bahwasanya yang sering berbuat dosa itu sebabnya kenapa? Kemewahan. Mewah itu bisa artinya apa? Kaya raya, kemudian apa? Kekuasaannya gitu. Coba sebutkan dari kisah manusia yang kaya raya akhirnya celaka. Qarun. Qarun itu apa? Sepatunya emas. Sepatunya emas Bu. Gak cuma gelang saja. Lewat. Hah? Wah, ini sepatunya kalau tas dicancing, dibawa kan masih ya itu. Ini buat nginjak tanah itu. Iya. Sepatunya emas. Menurut riwayat dulunya orang miskin. Qarun. Allah bukakan apa? Dunia yang berlimpah. Ketika dikasih dunia yang berlimpah, gimana Bu? Terlena. Makanya Nabi Sulaiman ketika berdoa, Rabbighfirli wa habli mulka. Ya Allah, ampuni aku dan aku kasih kerajaan. Tapi apa? Kerajaan ini jangan dikasih lain selain aku. Kenapa Bu? Berat ujiannya. Orang kalau kenikmatan terus biasanya itu lurus apa bengkok? Bengkok. Tapi kalau sudah kena teguran, lurus lagi. Sehingga apa? Terkadang teguran itu menyelamatkan. Kalau ustadznya kaya, mungkin gak kesini Bu. Beda larinya nih. Ini guyon saja Bu. Jangan diambil serius Bu. Sama kan, kalau terlalu kaya yang berlebih itu khawatir apa? Mainnya nggak ke majelis taklim, mainnya apa? Tempat yang lain. Maka apa? Ini adalah keadaan yang menyelamatkan. Kan ujian, miskin juga ujian, kaya juga ujian. Mutrofin. Tadi apa? Mewah. Atau apa? Hurah-hurahan, bermewah-mewahan. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu melalaikan. Jadi orang kaya boleh gak Bu? Boleh. Tapi apa? Harus kaya yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang sholat, sholat. Datang zakat, zakat. Datang ngaji, ngaji. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan melalaikan kalian. Kapan selesai? Selesai dari kelalaiannya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalau sudah mati. Makanya Pak, ketika mengatakan dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, alladzi jama'a malau wa addada, yang suka ngitung-ngitung harta. Apa Bu? Biasanya orang yang suka harta, ayat setelahnya apa? Ayat setelahnya alladzi jama'a malau wa addada,
Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya bisa mengekalkan dia. Kan orang kalau sudah enak Bu, nggak pengen mati-mati kan? Maksudnya sudah nyaman dengan dunia, akhirnya apa? Nggak mau balik kampung. Sehingga pandangannya hanya dunia dan dunia dan dunia, tidak pernah terpikirkan dengan hari akhirat. Alhamdulillah Pak, kita semua terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang punya apa? Punya perhatian dengan akhirat, sehingga gak lalai. Mutrofin, kemewahan. Dan berbicara mengenai apa? Mengenai kemewahan ya. Kalau sudah mewah-mewahan, maka seringnya yang diikuti adalah hawa nafsunya apa keinginan Allah? Hawa nafsu. Dan kalau jika seseorang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sudah bencana. Allah mengatakan dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kalau orang beriman, hawa nafsunya harus ikut siapa? Allah. Tapi kalau sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, berbeda lagi. Maka Allah mengatakan, aku akan sesatkan dia di atas ilmunya. Dia punya pengertian, dia punya ilmu, tapi Allah sesatkan. Kan berbeda, ada orang itu tersesat, kan nggak tahu. Ada yang orang itu dia apa? Sudah tahu, tapi Allah sesatkan. Misalnya Bu, kita mau ke Bogor, tapi kita nggak tahu jalan. Kalau tersesat wajar nggak? Masih maklum nggak? Masih maklum karena nggak tahu jalan. Tapi ada yang mau ke Bogor, sudah tahu jalannya, tapi nggak sampai. Mampirnya ke tempat yang lain. Dan ketika mampir ke tempat lain, karena nyaman, akhirnya tidak melanjutkan tujuannya. Ini apa? Allah sesatkan di atas ilmunya. Dia tahu. Maka di antara perkara hiasan dunia itu kan banyak macam-macamnya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 14-15, Zuina linnas hubbus syahwat, dijadikan indah kepada manusia kecintaannya pada syahwat. Apa syahwat manusia? Minan nisa, para wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, menumpuk-numpuk harta, minat dahab wal fiddah, emas dan perak, wal an'am, wal khail musawwamah, dan kendaraan mewah kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu apa? Khail musawwamah, kuda pilihan. Kalau zaman dulu yang diantara apa? Kendaraan yang mewah apa? Kuda. Meskipun sampai sekarang kuda masih masuk apa? Barang yang mewah. Sekarang apa kalau zamannya ya kalau kendaraan mobil. Sibuk dengan mobilnya terus. Sampai apa terkadang mobilnya sudah mandi, dianya belum mandi. Mobilnya sudah diservis, dianya nggak pernah diservis. Karena ya orang kalau sudah hobi, sudah cintanya berlebihan, kan orang bilang hobi itu gila itu. Nah, cinta itu membutakan. Kalau sudah terlalu cinta pada sesuatu membutakan. Saya di tempat saya itu ada orang hobinya mancing. Hujan digorong-gorong mancing. Padahal itu gorong-gorong yang kemarin nggak ada airnya. Itu jam 9 malam. Kita itu yang kita yang orang biasa, ngapain juga jam 9 malam juga nggak ada ikannya di pancing. Mungkin tawakalnya tinggi Bu ya. Tawakalnya terlalu tinggi gitu. Cuma apa? Hobi itu. Yang orang pada umumnya itu aduh gila ya gitu. Tapi ya tadi
Wal khayl musawwamah juga apa? Kuda pilihan. Wal an'am, binatang ternak. Binatang ternak seperti apa sekarang? Binatang ternak. Ya, sapi, kambing. Bentar lagi kan mau lebaran Idul Adha nih. Ya. Wal hars, dan juga apa? Kebun. Kebun juga masuk tanah, Bu. Kebun sawah itu. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kehidupan, kenikmatan dunia. Ya. Boleh gak memiliki itu semua, Bu? Boleh, tapi apa? Jangan sampai terlalaikan dari akhirat, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebabnya ashabus shimal yang pertama karena mutrofin, mereka dulunya bermewah-mewahan, akhirnya apa? Lalai dengan tujuan awalnya. Tujuan awal kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Kita di dunia tujuan untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya pulang kampung, itu tujuannya. Maka kalau punya sesuatu, ya gimana Pak? Sesuatu ini bisa menjadi sebab menambah bekal. Dikasih kesehatan, alhamdulillah Pak, gunakan untuk kebaikan, silaturahmi keluarga, untuk sholat, untuk hal-hal yang baik, untuk pergi kemana Bu? Ke mall, untuk beli makanan. Tapi kalau tiap hari ke mall saja Bu, mall bioskop, yang ditonton apa Bu? Yang ditonton itu apa? Korea Bu, Korea. Apa? Drakor, ya. Tiap hari drakor saja, nggak bisa pernah berpaling. Kan tujuan apa ya? Sesekali bolehlah gitu kan, tapi yang syar'i. Drakor syar'i. Kalau nggak ada nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah, Bu. Kita cari yang halal-halal saja Bu ya. Cari yang halal-halal saja, yang jelas-jelas itu. Ya. Kan kalau ya hidup cuma itu aja Bu. Mall, jalan-jalan, nontonnya drakor. Gitu. Tiap hari itu saja. Itu tujuannya untuk apain? Berarti apa? Ini termasuk orang yang lalai. Pasti apa? Sholatnya lewat. Pasti pergaulannya nggak bagus. Pasti apa? Obrolannya nggak akan bagus. Namanya kalau orang sudah satu geng gimana Bu? Kalau ketemu dengan pengajian ya agak-agak ya pengajian itu kan. Kalau pindah komunitas ya ke bawah gitu. Kayak ikan Bu, ditaruh di ikan tawar ya ikan tawar, ditaruh di tempat asin ya ikan asin, di pengajian ya khusyuk, ke tempat sana ya beda lagi gitu. Setelahnya wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka dulunya terus-menerus berbuat dosa besar. Tuh Bu, setelah bermewah-mewahan, setelahnya tentang dosa besar. Karena seringnya dosa-dosa besar itu apa? Yang melakukan siapa? Orang-orang yang dalam kemewahan. Atau makna yang kedua, al-hinsil 'azim di sini dosa syirik. Al-hinsil 'azim di sini dosa besar atau syirik. Ala kulli hal, bahwasanya ashabus shimal setelah bermegah-megah, bermewah-mewahan, dulunya juga mereka senantiasa berbuat dosa besar. Kan dosa besar banyak. Di antara dosa besar apa Bu? Memakan harta anak yatim, memakan harta warisan dengan cara tamak, gibah, dan seterusnya. Baik, kalau musyrik ini apa? Dosa yang paling besar, yang berkaitan dengan Allah. Maka mereka dulu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa kanu, dan mereka dulu, ini Bu, kenapa al-hinsil 'azim di sini ditafsirkan dengan syirik? Karena istilahnya
Kanu yaquluna, mereka dulu mengatakan, apakah apabila kami sudah mati, kemudian kami menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Maka orang yang tidak yakin dengan hari kebangkitan siapa, Bu? Dari kalangan manusia? Orang musyrik. Orang musyrik itu mereka tidak menginginkan adanya hari kebangkitan. Atau orang yang dia tidak apa? Tidak mau dengan dunia, dengan akhirat. Dan alhamdulillah kita semua ini hamba-hamba Allah yang yakin dengan adanya akhirat. Kira-kira Bu ya, kita semua di sini nih lebih suka ada akhirat apa enggak ada? Lebih senang adanya hari kebangkitan apa enggak ada? Lebih suka ada, kenapa? Biar kita dapat balasan yang baik. Yang dulunya mungkin tidak dapat keadilan, di akhirat dapat keadilan. Yang dulu kita berpuasa, sholat 5 waktu, capek-capek belajar isim fi'il huruf, gak paham-paham, atau berat memikirkan sesuatu gitu kan. Merawat anak berat gak, Bu? Ya? Capek kan? Ada capek enggak? Capek. Merawat suami berat gak, Bu? Itu semuanya nanti jika lillah itu menjadi kabar gembira. Kok aminnya keras sekali, Bu? Aminnya keras sekali, kenapa nih, Bu? Kalau orang-orang musyrik sudah, Pak, mereka hanya ingin kehidupan dunia saja. Orang-orang yang dalam kemewahan pengennya itu hanya kehidupan dunia. Kenapa? Karena mereka kalau ada akhirat, mereka sudah tahu bahwasanya apa? Mereka akan dibinasakan. Tapi kalau dunia, ya, bila perlu, ya, simbolnya itu seperti yang mereka ucapkan. Ketika muda foya-foya, ketika tua kaya raya, andai kata mati ada hari pembangkitan masuk surga. Itu kalau surganya miliknya bapaknya. Cuma surga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini, ya, orang-orang ashabus shimal dosanya satu karena apa? Mereka tenggelam dalam kemewahan. Yang kedua, senantiasa berbuat dosa besar. Dan jika orang sudah terbiasa dengan dosa besar, ada gak keinginan bertobat? Enggak, kenapa? Dia juga menyesal. Karena syaratnya bertobat apa? Menyesal dulu. Dan kalau orang sudah biasa gimana? Udah menjadi kebiasaan. Mau berzina udah biasa, mau menipu sudah biasa. Dan orang kalau sudah kebiasaan, maka sensitifnya itu berkurang. Kayak orang ketika masuk WC pertama kali gimana? Tapi kalau sudah masuk 5 menit nggak keluar. Kenapa? Sudah biasa dengan ini. Ibu tahu Bandar Gebang? Mana itu? Tempat pembuangan sampah. Sampahnya orang Jakarta, orang PSD juga mungkin ya. Lari ke sana, Bu. Saya kemarin hari apa, Mas? Kemarin? Senin apa Selasa ya? Dapat undangan di sana, Bu. Ketika masuk, tahu. Ketika sudah masuk, nyaman saja gitu. Padahal itu sampai menggunung. Saya baru melihat pertama kali ini. Pernah lihat di YouTube sih, tapi apa? Benar kan di Indonesia itu? Ternyata benar. Itu kayak gunung gitu. Jadi ketika kita lihat itu kayak gunung, ada gunung-gunung lain.
benar itu. Tapi orang yang sudah kebiasa hidup di sekelilingnya, biasa, rumah-rumah juga ada, yang jualan juga ada, makan-makan pun ada. Gitu. Kenapa sudah tidak merasa lagi? Sudah biasa. Sesekali ke sana, Bu. Gak mau ya? Biar tahu nikmatnya, dikasih nikmat yang lain. Maka mereka dulunya senantiasa berbuat dosa besar, kemudian mereka itu nggak yakin, nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Maka orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, dosa besar nggak? Dosa besar. Bahkan salah satu keimanan apa? Beriman dengan hari akhir. Jika orang sudah mengingkari satu rukun Islam, hukumnya apa? Keluar daripada Islam. Dan alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba Allah yang kita yakin, Bu, bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Makanya orang beriman takut gak dengan kematian? Coba ibu-ibu. Menerima, tapi takutnya saya yakin, Bu. Kalau takutnya ibu-ibu pasti kenapa? Saat bekalnya kurang gitu. Ya kan? Itu takut yang benar. Bukan takut karena hari akhiratnya. Takut dengan menolak itu beda. Ya. Ya. Saya yakin apa? Takutnya karena apa? Pengen mengumpulkan bekal yang lebih banyak. Maka orang beriman ya santai-santai aja. Boleh takut tapi nggak berlebihan. Karena apa? Dia yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berkumpul kembali dengan mbah-mbahnya, orang tuanya yang mungkin sudah meninggal itu. Jadi jangan khawatir, Bu. Perpisahan itu pasti ada, tapi setiap perpisahan pasti ada perjumpaan. Sabar saja, Bu. Kalau ada yang meninggal duluan nggak apa-apa. Suaminya meninggal duluan nggak apa-apa, Mas. Akan ada hari perjumpaan. Jadi sabar ya. Sabar. Maka mereka mengatakan awa abaunal awwalun, apakah nenek moyang kami akan dibangkitkan? Kita saja sudah menjadi tanah tulang belulang. Apakah nenek moyang kami juga? Allah mengatakan, kul katakanlah wahai Muhammad, innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sesungguhnya apa? Orang pertama terdahulu dan orang yang terakhir semua akan dikumpulkan pada satu waktu yang ditentukan. Kapan itu? Hari kebangkitan, hari akhir. Summa innakum, kemudian ketika dibangkitkan kalian dipanggil ayyuhad dhallunal mukadzibun. Wahai orang yang sesat, orang-orang yang mendustakan. Baru bangkit sudah dibuli, Bu. Sudah divonis dhallunal mukadzibun. Kalau orang beriman dipanggil absyiru bil jannah, kabar gembira surga yang dijanjikan. Masuk mudah, la tahzan wa la takhaf, enggak usah khawatir bersedih hati. Tapi mereka apa? Ayyuhadhdallunal mukadzibun. Jadi apa? Dibuli, divonis itu kan sudah apa? Sudah siksaan tersendiri. Hah? Sudah deg-degan itu. Orang kalau divonis gimana, Bu? Sepertinya ibu ini, Bu, stadium 4. Tinggal sepekan lagi. Gimana, Bu? Mau makan nyaman nggak? Mati. Sama kayak tadi, ayyuhadhdallunal mukadzibun. Kau katakan la akiluna min syajari min zakkum. Kalian akan makan pohon zakkum. Ketika mereka mau masuk neraka, Bu, itu sudah digiring. Ketika digiring itu lapar haus. Ketika digiring itu lapar haus. Yang mau tidak mau, orang kalau lapar gimana? Pasti akan makan.
Kalau biasanya kalau nggak ada ikannya nggak mau makan. Tapi kalau sudah kelaparan gimana, Bu? Apa aja dimakan?